Bagaimana kalau ada teman yang suka adu domba orang yang sudah bertikai, tapi tidak ada yang menasihati walaupun banyak yang tahu? Kalau kita tahu saudara kita suka adu domba, kita datangi. Kita datangi beberapa teman, datangi 2 orang, ajak ngobrol, atau 1 orang kita kirim. Ya akhi, kita bilang, kita tahu ada saudari kita yang pandai menasihati. Taruhlah, di antara ukhti ini ada 1 yang pandai menasihati. Ada ukhti Aisyah, ada ukhti Fatimah, ada ukhti Zainab, dan ukhti yang lainnya. Lalu ternyata ukhti Aisyah pandai menasihati. Ya udah, kita datang ke ukhti Aisyah. Wahai Aisyah, ada si fulan ini kelihatannya suka, kamu kan hafal dalil banyak ya, kamu tolong nasihati dia. Nih ada uang Grab ke sana. Ya mungkin dia enggak punya duit ya, kata apa? Kita kasih biaya itu dapat pahala. Nasihati dia, karena kita mengurangi pertikaian. Enggak apa-apa. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya akhi, di antara bentuk persaudaraan yang benar, kalau saudara kita ada yang salah, kita tegur, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau ada saudari kita datang kepada kita ngibahin orang lain, kita tegur, ya ukhti ini gibah bukan ya, saya takut ya. Bilang gitu. Jangan tuduh dia. Ya ukhti ini jangan-jangan kita gibah nih. Oh bukan, kalau gibah tuh gini-gini. Oh gitu ya. Coba kita tanya ustaz. Jangan dibiarin. Jangan dibiarin. Karena kalau kita nggak ada yang tegur, siapa yang menegur? Kalau saudara kita ada kesalahan, kita harus tegur. Ustadz, bila kita mencoba mendamaikan saudara yang bertikai tapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan, masih tetap bertikai, apakah yang berusaha mendamaikan mendapatkan pahala tersebut? Iya, tetap dapat pahala. Tidak ada yang sia-sia. Anda sudah keluar uang, Anda sudah jamu ke rumah, Anda sudah nasihati, Anda sudah panggil ustadz, semuanya berpahala meskipun tidak berhasil. Keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hukumnya jika suami sering marah atas hal-hal sepele dan tidak merasa bahwa itu hal yang tidak baik? Apakah sang istri juga mendapat dosa tidak diterima salatnya jika sang istri tinggal tidur saja? Suaminya yang marah-marah tidak jelas. Mantap ya. Enggak ada marah-marah, udah tidur aja lah. Wallahu alam, saya enggak tahu. Mudah-mudahan tidak termasuk hadis tersebut ya. Karena yang salah siapa? Suaminya. Kalau dilaini tambah marah, mending saya tidur ya. Kalau sebaiknya jangan tidur ya. Sebaiknya bikinkan kopi, Mas. Ya sudah, Mas. Saya salah lah, Mas. Ngalah. Tadi kan saya bilang kalau mau damai harus ngalah. Kalau enggak ngalah ya enggak bisa damai. Ah kamu itu tidur, suami tambah jengkel. Suami tambah jengkel, kasihan ya. Mending bikinkan kopi, gorengkan pisang goreng. Mas, ya udah saya salah, Mas. Tapi Mas minum dulu, Mas. Makan dulu pisang goreng biar energi marahnya ada. Dicandain. Habis itu dipijit ya, insya Allah selesai perkara. Tapi kalau tidak mau ngalah ya gimana mau ini? Coba kalau dimarahin istri diam-diam terus kemudian bikinkan teh, ya mas kasih. Udah diam, dia pasti luluh juga kan? Luluh juga. Ya. Tapi jengkel kalau saya jadi suami, saya lagi ngomel-ngomel terus istri saya ambil selimut tidur, saya pasti marah. Ini saya ngomong dengar atau tidak? Tapi istri saya tidak begitu ya. Seorang istri sudah bercerai dengan suaminya, tapi mau ngajak rujuk lagi memaafkan kesalahan suaminya. Suaminya menolak. Siapa yang berdosa? Ya sudah, kalau suaminya nolak ngapain kembali lagi, ya sudah. Dia enggak mau. Ya sudah. Makanya perceraian itu pahit ya. Jangan coba-coba menjerumus ke arah perceraian. Intinya banyak penyesalan. Kalaupun kita bahagia dengan perceraian, kasihan anak-anak kita. Ya. Dan kebanyakan orang bercerai menyesal. Seorang teman fulan sudah sering mengikuti kajian sunnah, tapi ia masih pelit sedekah senyum kepada saudara muslimnya. Bagaimana saya menasihati si fulan untuk tidak berperilaku seperti itu? Bilang sama dia, ngobrol baik, akhi, Anda itu ganteng loh, tapi kurang senyum saja. Tidak apa-apa, sambil dicandain, tidak apa-apa. Mungkin dia tidak sadar kalau dia kurang apa? Senyum. Ustadz, kalau ada seorang teman akhwat yang suka sama-sama senang ikut kajian, tapi juga suka fitnah teman-teman dengan cara menyebar kebohongan, apa yang harus kita perbuat sebagai temannya? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita juga bagian dari fitnah teman-teman kita itu, Ustadz? Saya katakan,
saudara kita yang salah harus kita tegur, jangan dibiarkan. Karena kalau kita biarkan, kasihan dia dan akan menjalar. Tegur dia. Sekali-sekali datang dia sampaikan fitnah, benar enggak itu? Benar enggak itu fitnah itu? Sudah tabayun belum? Tegur yang baik, sudah tabayun belum? Coba mana SMS, coba telepon gitu. Kalaupun benar, kamu jangan sebarin. Ini kan tidak bagus seperti ini aib saudara. Barang siapa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Jangan fitnah. Tegur, kalau enggak tegur kemudian siapa yang mau negur? Ya akhi, di antara seorang itu terhinakan kalau tidak ada yang tegur dia. Orang itu merasa hebat sehingga orang menegur dia juga enggak enak. Akhirnya tidak ada yang menegur dia. Ini orang sudah kasihan seperti ini. Merasa dirinya benar terus, tidak ada yang menegur dia. Karena orang tahu dia kalau ditegur enggak mau dengar. Ini orang yang terhinakan. Jangan sampai anti seperti itu. Jadi orang yang kalau mau ditegur tidak sampai orang tidak mau negur kita, itu menunjukkan kita celaka. Karena kita pasti punya salah. Kalau kita enggak pernah ditegur, bahaya. Kenapa kita tidak pernah ditegur? Bukan berarti kita enggak punya salah. Pasti kita punya salah, tapi orang tidak mau tegur kita. Nah, jadi pertanyaan, kenapa dia tidak mau tegur kita? Kenapa? Karena kita kalau ditegur enggak pernah mau dengar, sombong. Atau karena kalau kita ditegur selalu ngeyel, bantah. Tapi kalau kita senantiasa ditegur, kita dengar ada perubahan, orang senang negur kita, orang itu ditegur enak kok. Makanya kalau ada saudara yang salah, kita berusaha negur. Bagaimana cara menumbuhkan ukhuwah dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, orang-orang yang belum belajar ilmu syar'i. Ingat, kita disuruh menjalin ukhuwah dengan umat Islam secara umum. Tabar senyum kepada mereka. Kita harus tunjukkan bahwasanya sunnah itu rahmat. Bahwasanya dakwah sunnah itu rahmat. Dakwah sunnah itu merubah perilaku seorang. Dakwah sunnah menjadikan seorang ramah dengan tetangganya. Kita bisa ngukur barometer akhlak kita dengan tetangga kita. Tetangga kita nyaman enggak dengan kita? Cek dengan tetangga kita nyaman enggak dengan kita. Kalau tetangga kita enggak nyaman dengan kita, marah-marah sama kita, meskipun dia orang awam, disitulah ujian bagaimana akhlak kita. Kalau dia nyaman, ya, kita sering kunjungi dia, sering kasih hadiah sama dia, kita sapa dia, insya Allah itu akhlak kita bagus. Tapi kalau ternyata tetangga kita enggak suka sama kita karena kita enggak pernah sapa, ya, alasan kita, dia enggak pernah ke masjid. No, kalau dia enggak pernah ke masjid, ente enggak sapa. Ya enggak boleh seperti itu, ya. Jadi kepada kaum muslimat dan kaum muslimin secara umum kita harus ramah. Bolehkah kita menjauhi teman baik kita yang banyak memberi syubhat dalam akidah kita? Boleh, bahkan dianjurkan. Kalau ada orang sahabat baik kita tapi dia suka memberi syubhat, suka bikin keraguan dalam agama, ya sudah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agama lebih nomor satu daripada apapun. Bahkan persahabatan bisa kita putuskan kalau ternyata persahabatan tersebut bisa menjatuhkan agama kita. Kita punya teman nih, reuni. Kalau kita reuni kita maksiat, ya udah tinggalin aja. Tinggalin tidak apa-apa, tapi tetap kita sapa lewat WhatsApp, tidak perlu hadir. Kenapa? Kalau kita hadir kita tahu kita maksiat. Kita malah ketemu dengan pacar lama kita, wah gawat kan? Akhirnya mending kita jangan. Kita tinggalkan aja. Agama nomor satu. Pak Ustadz, kalau sholat tidak bisa khusyuk, apakah sholat diterima oleh Allah Pak Ustadz? Insya Allah tetap diterima sesuai dengan kadarnya. Ya, jadi tetap kita berusaha. Kekhusyuan itu perlu latihan. Tidak ada namanya latihan khusyuk langsung khusyuk tiba-tiba, enggak ya. Perlu latihan dan perlu perjalanan. Dengan semakin banyak ngaji, semakin ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pengagungan terhadap Allah, lama-lama kekhusyuan semakin datang. Ustadz, bagaimana cara bertobat dari bergibah menjelek-jelekan ustadz-ustadz? Waduh, gawat ini. Bagaimana cara minta maaf kepada ustadz-ustadz tersebut? Saya termasuk ustadz tersebut kali. Dan ini banyak ya, banyak saya di WhatsApp, di Facebook banyak yang minta maaf sama saya, banyak. Yang berani datang langsung juga banyak. Sering saya datang saya beri kota ini, ustadz saya dulu begini sama antum, ustadz saya banyak. Padahal saya tidak tahu siapa mereka itu. Kalau bisa langsung kontak ustadznya lebih bagus. Ya. Saya rasa ustadz dia berlapang dada, apalagi ustadz sunnah ya. Insya Allah mudah memaafkan. Tidak usah bilang ustadz saya pernah bilang ustadz gini-gini, tidak usah. Ustadz saya pernah gibah antum, ustadz saya minta maaf. Oh ya, dari mana, tidak apa-apa ya. Ustadz mau bertanya tentang jari telunjuk saat tahiyat digerakkan atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi saya lebih cenderung untuk tidak digerakkan. Ya, saya lebih cenderung untuk tidak digerakkan. Dan inilah khilaf antara saya dengan istri saya. Istri saya kalau sholat digerakin jarinya. Diikuti oleh anak-anak saya.
Bahkan Abdul Razak yang masih kecil 2 tahun ikut-ikutan sholat, tangannya gerak-gerak juga. Ternyata anak-anak lebih taklid kepada ibunya daripada bapaknya. Yang ustadz padahal bapaknya. Ustadz, bagaimana menyikapi pergaulan yang suka membedakan antara si kaya dan si miskin antara sama muslim? Ya, kita mencintai saudari kita. Saya ingatkan, ukhuwah fillah adalah persaudaraan karena Allah, bukan karena hartanya. Ada orang kaya baik sama kita, kita baik sama dia. Ada orang kaya perhatian sama kita, kita baik sama dia. Bukan berarti kita enggak bergaul sama yang miskin. Kita ramah kepada siapa saja, tapi ada orang baik kita berusaha baik. Namanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tapi bukan berarti kalau ada orang kaya baik sama kita, kemudian yang miskin tidak pernah kita tegur, tidak punya hubungan sama teman yang kaya-kaya saja. Tidak seperti itu. Karena kalau kita sudah berteman sama yang kaya saja, ini ada tanda tanya. Jangan-jangan kita bersahabat bukan karena Allah, tapi ada sesuatu. Dan di antara etika bersahabat karena Allah, jangan kita munafik dalam hal ini. Maksudnya apa? Kita tunjukkan kepada dia seakan-akan aku mencintaimu karena Allah, padahal karena kamu jemput saya pakai Alphard maka saya cintai kamu. Yang satu jemput pakai Avanza, enggak lah, saya senang yang itu. Itu berarti bukan karena Allah. Kalau karena Allah itu siapapun kita tegur. Yang penting dia muslimah, dia baik, kita tahu dia rajin pengajian, kita tahu dia akhlaknya mulia, kita teman. Adapun kita dekat si kaya karena si kaya baik sama kita, enggak apa-apa, enggak jadi masalah, karena kita memang harus pandai berterima kasih. Kemudian maksud saya, ya, kita bergaul sama siapa saja, jangan hanya yang kaya saja kita bergaul dengannya. Ustadz, saudara saya terjerat dengan hutang riba. Dia menjalani juga utang itu untuk diribakan. Menjalani juga uang itu untuk diribakan saudara saya. Saudara saya minta bantuan kepada saya untuk membayar utang dia. Wallahu alam. Jadi maksud saya, kalau ada teman kita, saudari kita, saudara kandung kita atau teman kita secara umum terjerat dengan riba, dia terkena utang piutang dan dia harus bayar bunga dalam riba tersebut. Kemudian dia menunjukkan dia telah taubat, bahwasanya dia sudah menyesal dengan terjerat riba tersebut, ya. Kalau kita tahu dia benar-benar menyesal dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa kita bantu. Kita bantu segera melunaskan agar dia tidak lebih parah lagi. Dan ini termasuk apa? Meringankan kemudaratan. Ya, bukan kita mendukung riba, tidak. Kenapa? Kalau kita biarkan dia semakin terjebak dengan apa? Dia dizolimi sekarang sama rentenir tadi. Entah dari pihak bank atau orang lain. Maka kita boleh bantu untuk mengurangi apa? Kemudaratan dia, insya Allah kita dapat pahala. Bukan dalam rangka mendukung riba, tapi mengurangi apa? Kemudaratan. Karena tidak kuasa kita untuk mengatakan tidak boleh. Kau hanya boleh bayar yang uang asalnya, pokoknya. Tidak usah bayar bunganya. Enggak bisa. Dia sudah terjebak dengan aturan. Dia sudah mungkin ke notaris dan macam-macamnya. Kita bantu dia untuk segera melunasi utang-utangnya. Ana berselisih paham dengan teman kajian. Ana sudah minta maaf tapi teman ana tidak mau memaafkan. Sekarang teman ana enggak mau kajian lagi. Ya, ini masalah seperti ini. Makanya jangan cari masalah. Kalau dia punya masalah sama orang, terkadang kita minta maaf dia tidak memaafkan. Dia itu hak dia tidak memaafkan. Jangan kita bilang itu udah ngaji kok enggak mau memaafkan. Ya, itu hak saya. Kok ngaturin saya? Tidak semua orang mudah memaafkan. Oleh karenanya jangan cari masalah sama orang. Kalau punya masalah sama orang, segera kita rendahkan diri kita untuk minta maaf. Jangan pasang ego lagi. Karena kalau tidak, dia tidak maafkan kita, nanti sidangnya di akhirat kelak. Jangan cari masalah. Kata sebagian ulama, lebih baik saya meninggal, lebih baik engkau bertemu dengan Allah punya 70 maksiat antara engkau dengan Allah daripada bertemu dengan Allah punya satu masalah dengan orang. Kenapa? Karena di sidang. Hisab itu berat. Hisab itu apa? Berat. Dan bayarnya nanti dengan pahala, bukan dengan dinar dan dirham. Nah, kalau kita pun minta maaf sama saudara kita, kita pun lihat bagaimana cara kita minta maaf. Karena sebagian orang minta maaf dengan gengsi. Minta maaf lewat SMS. Ya ukhti, maafin saya deh ya. Kalau saya punya salah, maafkan saya. Kalau ente punya salah, jangan bilang kalau saya punya salah. Bilang, saya sudah salah sama kamu. Ngaku. Ada orang minta maaf masih gengsi. Kalau saya punya salah, maafkan saya. Loh, yang baca juga nggak enak. Ente emang nggak punya salah, ya sudah, dia nggak mau maafkan. Sudah mau minta maaf dengan cara murah, SMS doang, apalagi WhatsApp gratisan.
Minta maaf, datang ke rumahnya, bawa hadiah, bawa oleh-oleh, senyum minta maaf, waktu saya punya salah, mohon dimaafkan. Baik-baik, insya Allah dia maafkan. Manusia itu punya hati yang mudah luluh, apalagi perempuan. Tapi kalau SMS lewat WhatsApp atau lewat SMS kemudian omongannya kalau saya punya salah, ini bisa jadi dia tidak maafkan. Yang salah cara kita meminta maaf kepada dia kurang tepat. Apakah selain malaikat adakah yang namanya rijalul ghaib? Apa rijalul ghaib? Enggak ada. Apakah Nabi Khidir ini kadang mengajar kesyirikan ya. Orang di tengah kesulitan kemudian manggil, "Ya rijalul ghaib, wahai orang-orang laki-laki yang gaib." Dari mana? Minta sama siapa? Enggak ada orang. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Pendapat yang benar Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ini pendapat Imam Bukhari dan pendapat Ibnu Jauzi, pendapat banyak ulama. Kenapa? Karena tidak ada orang yang Allah abadikan. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Allah tidak pernah menjadikan orang yang abadi sebelum engkau wahai Muhammad. Semuanya tidak ada yang abadi. Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Apalagi dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi, "Ma min nafsin manfusah." Tidak ada satu jiwa pun yang masih hidup sekarang di atas muka bumi kecuali 100 tahun sudah tidak hidup lagi. Seandainya kata para ulama, seandainya Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, 100 tahun setelah Nabi meninggal dia sudah tidak ada lagi. Karena Nabi mengatakan tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali 100 tahun lagi akan meninggal dunia di atas muka bumi ini. Dan Nabi Khidir yang benar dia sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, ngapain di zaman Nabi dia sembunyi-sembunyi tidak ketemu dengan Nabi? Ya, paham? Bahkan padahal Allah telah mengambil janji kepada para nabi, la tansurannahu. Kalian kalau ketemu Nabi Muhammad harus tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Khidir masih hidup, tidak pernah muncul bertemu dengan Nabi Muhammad, apa faedahnya? Terus sembunyi-sembunyi terus juga apa bedanya? Terus orang sekarang dalam kondisi setengah mati, kenapa tidak keluar mengarahkan kita? Paham? Begini loh, harusnya begini, kasih pengajian kayak enggak ada. Terus sembunyi-sembunyi ngapain? Saya kemarin ketemu orang, saya ngisi di Medan, terus ada seorang cerita, "Ustaz, kita pernah kumpul dulu orang-orang besar." Disebutkanlah beberapa orang-orang besar-besar. Kami ingin ketemu Nabi Khidir. Oh, iya, ketemu iya. Kami datang di suatu tempat, kumpul semua. Yang ketemu hanya tokoh-tokoh besar lah pokoknya. Orang-orang besar. Saya juga besar ya. Kemudian waktu tibanya Nabi Khidir, lampu dimatikan. Tegang juga Nabi Khidir. Ketemu Nabi Muhammad aja enggak begitu. Ini tegang begitu. Lampu dimatikan, setelah kami nunggu tiba-tiba ada cahaya dari atas. Cahaya itu, Masya Allah. Nabi Khidir apa alien ini? Terus akhirnya kita lihat cahaya, kaget. Kalian bertemu? Iya, satu-satu masuk. Satu atau dua orang, enggak boleh semuanya. Dua orang masuk. Sampai situ Nabi Khidir tanya, "Apa yang kalian inginkan?" Subhanallah. Nabi Khidir bisa bahasa Indonesia. Nabi SAW saja nama Ibrani enggak tahu, Nabi suruh siapa namanya sahabat Zaid bin Sabit untuk belajar. Nabi Khidir mau apa? Minta apa? Bahaya seperti itu. Scroll lagi. Hilang lagi cahayanya. Nabi Khidir pulang. Mungkin ada pesawat di atas. Jadi yang benar Nabi Khidir sudah tidak ada. Ada ulama pendapat, ya ada, tapi pendapat tidak kuat. Pendapat tidak kuat. Akhirnya menimbulkan banyak khurafat-khurafat. Orang datang, guru saya punya zikir khusus. Zikirnya gimana? Gini-gini. Dari mana yang tidak dapat? Nabi Khidir ngajar sama saya. Ya repot. Bid'ah muncul, yang ngajar siapa? Nabi Khidir. Nanti Nabi Khidir ngajar salat tertentu dia lakukan. Sekarang saya tanya sama ente. Kalau seorang ketemu Nabi, dia masih bisa tahu itu Nabi atau tidak. Caranya bagaimana? Dia harus pelajari sifat syama'il Muhammadiyah. Bagaimana sifat Nabi? Bagaimana janggutnya, bagaimana dadanya, bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya. Disebutin dalam hadis-hadis Nabi. Nah, kalau ada orang ngaku jadi Nabi, dalam mimpi ketemu Nabi, ternyata tidak sesuai dengan sifat Nabi, maka itu bukan Nabi. Contoh seperti orang ketemu melihat Nabi dalam mimpi, ternyata Nabi tersebut tidak berjenggot sama sekali. Nah, ini bukan Nabi berarti.
Karena Nabi apa? Berjenggot. Sekarang Nabi Khadir mana sifat-sifatnya? Ente tahu nggak, bisa pastikan ente ketemu Nabi Khadir? Jangan-jangan orang Majnun. Datang itu mana Nabi Khadir? Apa barometer Anda untuk tahu ini Nabi Khadir atau bukan? Kan nggak ada barometernya. Paham? Kalaupun dia ada, maksud saya. Kalaupun dia ada, apalagi dia sudah nggak ada. Nah, barometer Anda bisa meyakinkan Nabi Khadir dari mana? Ya, dia bisa bahasa Indonesia. Gimana? Apalagi bisa bahasa Indonesia, apalagi bertemunya pakai gelap-gelap begitu, dari mana seperti ini? Jadi yang benar Nabi Khadir sudah tidak ada. Mohon penjelasan untuk malaikat yang berdoa untuk orang hadir di majelis ilmu. Iya, malaikat mendoakan orang majelis ilmu. Malaikat hadir di majelis ilmu. Malaikat menyampaikan salawat kepada Nabi SAW bagi orang yang bersalawat kepada Nabi. Apa hukumnya mengatakan kamu baik sekali seperti malaikat? Ya enggak mungkin seperti malaikat. Ini banyak maksiat. Malaikat tidak pernah apa? Bermaksiat. Malaikat tidak pernah letih dalam beribadah. Ya mungkin seperti itu tidak mesti harus 100%. Tapi sebaiknya enggak usahlah hindari seperti ini. Ya. Nanti orang, masa? Masa? Jadi ujub dia. Enggak usahlah muji orang berlebihan. Kamu seperti malaikat, kamu baik seperti nabi. Ngapain seperti itu? Masing-masing tahu kekurangannya masing-masing. Apakah Yahudi itu sebuah etnis? Yahudi itu suku. Namun disebutkan sebagai suatu agama karena mereka punya agama tersendiri. Tapi sebenarnya suku. Makanya Allah terkadang panggil Yahudi, terkadang Allah panggil Bani Israel. Asal muasalnya panjang namanya, kenapa disebut Yahudi? Bagaimana senyum adalah sunnah? Bagaimana senyum kepada wanita ya? Ya kalau senyum sama ibu-ibu, sama mbah-mbah, enggak apa-apa insyaallah. Kalau senyum sama gadis, itu repot. Senyum secara umum boleh, tapi kalau lagi bertemu berdua, itu repot. Kalau rame-rame kita senyum enggak ada masalah, Indonesia ramah. Kita ibu salam bu, enggak biasa. Enggak usah pikir macam-macam juga ya. Tapi kalau pas berdua itu agak kadang-kadang strongnya kuat. Jalan tetet, kemudian balikan. Wah repot itu. Itu repot. Soalnya kalau sama ibu-ibu sama mbah-mbah enggak apa-apa ya. Kalau sama janda lihat, janda tua apa janda muda. Ustaz tadi dijelaskan jumlah malaikat banyak sekali. Namun kenapa banyak perang terjadi di negeri lain? Kenapa malaikat membiarkan malaikat? Semuanya ya ikhwan. Dunia ini kehidupan ujian. Ini hidup ujian. Kalau kirim malaikat Jibril hancurin gampang. Amerika sekali hancur malaikat Jibril, tapi tidak ada ujian dalam kehidupan ini. Kenapa dalam perang terkadang orang Islam kalah? Memang kalau orang Islam selalu menang terus, semua orang nanti masuk Islam. Paham? Tidak ada nilai ujiannya hilang. Makanya orang Islam terkadang menang, terkadang apa? Kalah. Sehingga nilai ujian tetap ada di atas muka bumi ini sampai kapanpun. Kalau semua orang Islam pasti kaya, ya semua orang akan masuk Islam. Ustaz, kenapa orang Islam miskin, orang kafir kaya-kaya? Coba kalau orang semua Islam kaya semuanya, orang kafir semuanya masuk Islam nanti. Setiap kafir miskin, masuk Islam. Wah, nilai ujian hilang kalau begitu. Dunia ini ujian. Paham? Antum yang nasibnya miskin sabar. Apakah benar bahwa surga neraka ditentukan pada kondisi saat akhir hayat? Misal melakukan maksiat waktu meninggal langsung masuk neraka, padahal sewaktu hidup banyak amal soleh kebaikan. Pada hari kiamat ada hisab dan ada namanya mizan. Ada hisab, ada namanya mizan. Oleh karenanya, orang meninggal dalam kondisi apapun, maka akan dihisab dan akan dimizan. Tetapi, kalau orang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu ciri-ciri orang masuk surga, meskipun kita tidak bisa memastikan. Sebaliknya kalau orang
meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, dalam kondisi maksiat, itu ciri-ciri orang masuk neraka, tapi tidak bisa juga kita pastikan. Tetap Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Tidak mungkin kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan kemudian hilang begitu saja. Allah Maha Adil. Maka Allah akan menghisab dan Allah akan menimbang. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwasanya nanti di akhirat ada seorang yang memiliki amalan sebesar gunung, kemudian jadi hancur lebur gara-gara dia bermaksiat tatkala bersendirian? Ya. Benar ada hadisnya seperti itu. Ya. Bahwasanya orang-orang ya didatangkan amalan mereka ke amsalil jibal, seperti gunung-gunung. Kemudian dijadikan debu-debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bertanya, siapa mereka Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu qaumun ya idza khalau bi maharimillah intahakuha. Suatu kaum yang tatkala mereka sedang bersendirian lalu mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya. Ada hadis seperti itu. Ustaz, bagaimana mizan untuk orang yang terbelakang mental semenjak bayi sakit? Bagaimana peluangnya untuk masuk surga? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Disebut dalam hadis, ada orang yang datang Islam, dia akalnya terganggu, dia tidak paham Islam itu apa. Di antaranya ada orang yang tatkala datang Islam, dia gila, dalam kondisi gila. Sehingga dia tidak tahu Islam itu apa. Di antara mereka ada yang datang Islam dalam kondisi buta dan tuli, dia tidak paham apa yang dia, tidak ada yang dengar, tidak ada yang dia lihat. Maka mereka ini akan diuji oleh Allah dengan cara Allah pada hari kiamat kelak. Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil. Menyambung pertanyaan nomor 1, apakah kita bisa mensedekahkan amal kepada orang yang terbelakang tersebut untuk berbesar peluangnya masuk surga? Misal kita memiliki saudara yang terbelakang mentalnya. Kita doain saja, berdoa, ya. Ikhwan banyak berdoa, ya. Bukan kebiasaan para salaf mereka menghadiahkan amalan soleh mereka. Ya, meskipun tentunya ada yang bolehkan, ya, ada khilaf. Tapi saya tidak mendapati para sahabat hobinya demikian. Karena kita masing-masing butuh amal soleh nanti di akhirat. Ya. Kita ngeri timbangan kita seperti apa kita tidak tahu. Ya. Oleh karenanya ada cara yang lebih mudah daripada itu, doakan. Tidak mesti kita sumbangkan amal soleh kita. Kalau kita mau, belikanlah kepada orang tua. Ya. Ya. Seperti kita menghajikan, kita mengumrohkan, sedekah atas nama orang tua sampai dengan ijma' ulama. Ya. Tapi selain mereka, kita doain sajalah. Kita juga nggak tahu amal soleh kita ini banyak atau sedikit. Bisa hadiahkan ternyata pulsanya habis, repot. Maka doakan, ada cara yang terbaik, tidak perlu kita hadiahkan, kita berdoa. Ya Allah ampuni dia, ya Allah masukkanlah ke dalam surga, ya Allah, doain terus. Bangsa jin dan iblis ada mizannya. Kalau jin sama seperti manusia. Ya, Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti mereka sama, mereka mukallaf, jin juga mukallaf, dibebani untuk beribadah kepada Allah. Maka tentunya mereka juga dihisab, tentunya mereka juga di mizan. Dan asalnya Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Maka hukum asal syariatnya sama, kecuali ada dalil yang membedakan antara jin dan manusia. Ya. Mereka diperintahkan untuk sholat sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat. Ya. Nanti tidak usah tanya, Ustaz wudunya pakai apa? Itu bukan urusan ente ya. Pokoknya mereka sholat sebagaimana kita sholat. Ustaz, apakah orang yang amalan timbangannya berat, apakah langsung masuk surga? Apa diazab terlebih dahulu? Enggak, kalau dia sudah melakukan timbangan, dia punya dosa, dia punya kebaikan, ditimbang ternyata kebaikan lebih berat, sudah enggak disiksa lagi, masuk surga. Yang disiksa siapa? Disiksa kalau ternyata timbangan keburukannya lebih berat. Ini yang mampir dulu ke neraka. Dibersihkan, setelah itu baru masuk surga. Tapi kalau pas ditimbang ternyata kebaikan yang lebih berat, dia tinggal masuk apa? Masuk surga. Ustaz, saya punya teman dia non muslim, tapi saat menikah dia masuk Islam. Setelah menikah dia tetap ke gereja. Apakah nikahnya tetap sah dan setelah syahadat apakah amalannya baiknya terhitung di mizan? Kita nggak tahu, dia ke gereja itu mungkin main-main atau apa, kita nggak tahu. Kalau ternyata dia masuk lagi ke agamanya berarti dia murtad. Atau dia kemarin syahadat cuma main-main aja. Ada orang mungkin ke gereja cuma lihat-lihat, ingin ketemu
keluarganya hari Minggu mungkin karena mereka kumpul di situ ya. Kita nggak tahu dia ke situ ngapain. Kalau dia beribadah berarti dia bukan orang Islam lagi. Dinasihati. Ustaz, mana yang lebih afdal? Istighfar atau subhanallah bihamdi subhanal azim? Dua-duanya baca ya. Dua-duanya baca. Orang tatkala dia sedang bermaksiat, dia mengatakan istighfar lebih agung tentunya. Ya, istighfar karena dia berkaitan dengan maksiat yang dia lakukan. Makanya dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kalau lagi santai-santai, alhamdulillah la ilaha illallah akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah hamdi subhanal azim la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita alaihi salawat, banyak zikir. Kita sekarang di zaman ini kita banyak waktu terbuang. Pertama orang Indonesia hobi ngobrol, benar hobi ngobrol. Udah ke dalam mobil ngobrol terus enggak pernah. Mau zikir enggak enak, temannya ajak ngobrol masa dia zikir sendiri ya. Jadi ngobrol. Kalau enggak ada yang kita ajak ngobrol, kita ngobrol di media sosial, WhatsApp, ngobrol ketawa, habis waktu. Debat-debat di Facebook. Jadi kalau enggak ngobrol langsung, ngobrol lewat dunia maya. Terus kapan waktunya mau baca Quran? Kapan waktunya mau zikir? Ya. Itu bahayanya di zaman now seperti itu ya. Jadi ya antum ya harus sengajakan diri untuk membiasakan diri berzikir. Maka jangan lupa zikir pagi petang, sengajakan untuk berzikir pagi petang. Kalau antum sambil bilang begini. Ada aja sebentar saya belum zikir pagi petang. Oh hebat ente. Wih, so alim. Biarin aja. Ente berani bilang sekali, selanjutnya ente berani. Saya belum zikir pagi petang. Ini kita mau bilang gitu malu. Memang gue siapa ini baru belajar sekali sudah. Tapi beranikan diri. Maaf saya belum zikir pagi petang. Maaf saya belum zikir pagi petang. Pada subuh ada yang mau tanya, sebentar saya zikir dulu. Biarin aja, enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu seperti itu. Sehingga Anda mengkondisikan diri Anda untuk apa? Berzikir. Kalau enggak gitu kapan mau berzikir? Ya. Kerjaannya main WhatsApp terus ya. Facebook terus, Twitter terus, Instagram terus. Instagram isinya dakwah tapi enggak pernah zikir. share terus tapi enggak pernah zikir. Ya. Ya enggak apa-apa, itu ria urusan kita dengan Allah. Ya. Habis kalau enggak dikit orangnya enggak diam-diam. Saya mau zikir dulu. Itu bukan ria. Ria itu di hati. Kalau kita ucapkan gitu untuk ria, ya jadi ria. Kalau enggak maka bukan ria. Saya terhenti dengan ucapan Ustadz perihal bidadari surga. Yang tingkatnya berbeda-beda. Apakah itu berbeda dengan istri kita kalau di dunia? Intinya udah ente masuk surga aja udah. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Ajak istri sholat malam, ajak istri masuk surga bareng-bareng. Ya. Nanti insya Allah ada perubahan di sana. Apakah benar sakit menggugurkan dosa-dosa? Benar. Kata Nabi, la tasubbul humma. Jangan kalian mencela demam. Orang demam, waduh kurang ajar demam ini enggak hilangin. Jangan, enggak boleh. Demam itu menggugurkan apa? Dosa. Jadi kalau Anda sakit, ikhlas. Bukan berarti tidak berobat, cari obat. Tapi tetap menghadapi itu semua dengan kesabaran. Ya. Ini batuk kurang ajar 2 minggu enggak hilang-hilang. Aduh. Ya udah ente bilang gitu pun enggak hilang-hilang batuknya. Buat apa ngomong begitu? Ya udah sudah 2 bulan. Kalau kita cerita sudah 2 minggu belum hilang nih batuk ini. Enggak apa-apa, itu bukan mengeluh. Tapi kalau kita sudah mengeluh, itu menghilangkan apa? Pahala. Berarti kita tidak bersabar tatkala menghadapi ujian tersebut. Maka hati-hati tatkala ngomong. Makanya yang mengatakan jangan kalian mencela demam. Seorang suami atau istri jika masuk surga di tingkat yang lebih tinggi, bisakah mengajak pasangannya? Pokoknya masuk dulu ya. Pokoknya masuk dulu. Itu urusan belakangan. Ente mau nego sama Allah urusan ente. Pokoknya ente masuk dulu ya. Insyaallah lah ya, insyaallah ya. Tapi kalau dalam ayat memang bisa saja Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang masuk surga kemudian diikuti oleh anak-anak mereka juga beriman.
Allah akan mengangkat derajat anak mereka bersama dengan orang tua mereka. Jadi disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa berlaku antara suami istri, mungkin saja. Wallahu alam bisawab. Ustaz, apa yang dimaksud dengan zikir pagi dan petang? Zikir pagi dan petang adalah zikir yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan oleh Nabi untuk zikir pagi dan zikir petang. Kalau seorang baca dengan serius kira-kira 15 menit pagi. Kemudian sore kira-kira 15 menit. Ya, banyak buku-buku yang tulis tentang ini. Mungkin internet juga ada kalau cari zikir pagi petang di Google juga ada insyaallah. Ada saya punya buku saya baru bikin judulnya Fikih Zikir Pagi dan Petang ya. Fikih Zikir Pagi dan Petang ya. Buku itu menjelaskan tentang kandungan dari zikir tersebut. Maksudnya zikir ini apa artinya, apa kandungannya ya. Karena agar kita, maksud saya agar seorang berzikir dia ngerti apa isi zikir tersebut. Bukan hanya cuma dibaca tanpa mengerti isinya. Karena kalau kita ngerti isinya, apa kandungannya, kita berzikir bisa lebih khusyuk tatkala berzikir. Apakah doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia akan digantikan sebagai kebaikan di akhirat? Iya. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang mukmin berdoa kecuali akan dikabulkan. Namun dengan salah satu dari 3 cara, kata Nabi SAW. Yang pertama didoakan dikabulkan sesuai dengan yang dia inginkan. Yang kedua, dihilangkan keburukan sesuai dengan kadar yang dia minta. Contoh sederhana, sekedar untuk takribul faham agar mudah dipahami. Contoh seorang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah saya mobil ini. Mobil itu harganya 270 juta atau 300 juta taruhlah. Ya Allah, saya ingin punya mobil itu ya Allah. Tahu-tahu enggak dikabulkan oleh Allah. Tetapi waktu dia berdagang harusnya rugi 300 juta, enggak jadi rugi. Contohnya itu berarti Allah memalingkan keburukan sesuai dengan kadar yang dia minta. Atau yang ketiga, Allah tunda pengkabulannya nanti di akhirat. Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Jadi kita tinggal berdoa saja. Yang tahu kapan waktunya dikabulkan lebih maslahat atau tidak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang kalau dikabulkan dengan sesuai dengan dia minta, bisa jadi dia imannya tambah turun. Ya minta mobil akhirnya naik mobil terus, akhirnya kecelakaan misalnya. Ya. Minta mobil akhirnya jarang ikut pengajian, jalan-jalan terus misalnya. Oh, belum saatnya dikasih mobil, kasih motor dulu biar ikut pengajian. Kalau imannya udah naik baru kasih apa? Mobil. Yang lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib orang pedalaman yang belum tersentuh dakwah Islam? Kalau orang tidak tersentuh dakwah Islam sama sekali, dia akan termasuk dari model 3 golongan tadi yang Allah akan uji pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab sampai kami utus rasul atau yang mewakili rasul. Apakah para ustadz ataukah dakwanya sampai melalui buku? Kalau ternyata tidak sampai sama sekali kepada dia tentang Islam sama sekali, ya maka Allah akan uji dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ustadz, apakah teman bisa memberi syafaat pada hari kiamat? Benar, teman, kakak, adik, anak, semuanya secara umum kaum mukminin bisa beri syafaat secara umum. Tetapi jangan berharap dengan syafaat mereka. Yang paling bisa antum harapkan amal soleh antum sendiri. Amal soleh antum sendiri. Karena orang itu bisa beri syafaat kepada kita kalau diizinkan oleh Allah dan kita layak memang. Malaikat saja banyak syafaatnya tidak diterima. Kata Allah, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Kata Allah, betapa banyak malaikat di langit syafaatnya tidak bermanfaat kecuali setelah Allah izinkan dan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Itu malaikat syafaatnya luar biasa. Ternyata kalau Allah tidak izinkan tidak bisa. Mungkin dia mau, tapi orang yang mau diberi syafaat tidak diizinkan. Semua gimana? Makanya yang penting Anda ikhlas. Kalau Anda ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, Anda harus jadi orang ikhlas. Kata Nabi SAW, "Ikhtaba'tu da'wati yaumal qiyamati syafa'atan li ummati." Sungguhnya aku menyembunyikan satu doaku, aku simpan sebagai syafaatku bagi umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah kullu man mata lam yusyriku billahi syai'an. Maka syafaatku akan mengenai semua dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Paham? Jadi kalau Anda tidak berbuat syirik, maka otomatis Anda akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Anda tidak minta syafaat kepada Nabi. Otomatis karena Nabi sayang kepada umatnya. Tapi tidak semua umatnya dapat syafaat.
Makanya Abu Hurairah pernah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang paling berbahagia dapat syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Jadi Anda semakin ikhlas, semakin mudah dapat syafaat. Anda kalau sampai di misalnya untuk masuk surga, pingin enggak beri syafaat sama istri? Pingin enggak? Jelas. Anda sayang enggak sama anak Anda? Nggak, meskipun anak Anda nggak minta, Anda akan beri syafaat. Tapi masalahnya Anda diizinkan nggak kasih syafaat sama anak Anda. Terus anak Anda layakkah untuk dapat syafaat? Ini semuanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena saya terkadang risih. Ada yang datang, Ustaz, kalau antum masuk surga, cari saya. Dia bilang surga, nggak gampang di dalam surga. Yang bilang saya masuk surga siapa? Terus apa saya sempat cari ente? Nah, tidak usah gitu-gitu lah. Itu berdoa kepada Allah, beli masuk surga. Para sahabat saja tidak pada datang kepada Nabi. Mana dalam bosnya mereka ramai-ramai mendengar Rasulullah, cari saya, tidak ada. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, as'aluka aku mohon agar bisa menemani. Ada satu sahabat. Yang lainnya Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diriwayatkan mereka seperti itu. Kita kalau sahabat, kita akan ingat sahabat kita. Kita akan ingat apa? Sahabat kita. Tapi tatkala kita mengatakan kalau ente masuk surga, khawatir orang tersebut terfitnah. Ya. Khawatir orang tersebut apa? Terfitnah. Sehingga khawatir timbul riya, khawatir timbul ujub. Ya. Jadi tidak perlu, saya rasa tidak perlu begitu. Tidak perlu begitu. Bagaimana cara mencintai suami dengan ikhlas bila ternyata suami sering berbohong? Ya, maafkan dosa-dosanya dan ikhlaskan niatmu. Ya. Tapi bukan berarti kita cinta ikhlas kepada suami, kita tidak menasihati. Kalau berbohong kita catat, Mas, ini kebohonganmu yang ke-72, Mas. Gimana, Mas? Saya ingin cinta sama kamu, tapi kamu suka bohongin saya. Enggak benar. Bohong kan tidak baik, Mas. Dosa, sampaikan baik-baik. Tidak usah teriak-teriak. Ustaz, mohon sarannya bagi kami penuntut ilmu yang baru belajar. Apakah lebih baik hadir ke kajian ilmu syar'i yang bahas kitab rutin atau tematik yang judulnya sangat menarik dengan jadwal yang bareng harinya dan jamnya? Kalau barengan repot. Kalau memang itu pelajaran sangat penting, kebetulan berbarengan dengan tematik, ya kita berusaha yang rutin. Tapi kalau tidak bertabrakan, tematik juga penting. Ya, tematik juga penting. Dua-duanya saling mendukung. Yang kajian rutin maupun apa? Tematik. Toh Nabi SAW juga dulu tematik selalu. Ya. Nabi pernah ada kajian kita atau tidak? Tidak ada, kitabnya belum ada. Nabi ada masalah, dia sampaikan hadis. Tematik terus kajian Nabi SAW. Jadi dua-duanya penting. Karena dengan kajian rutin, ilmu kita teratur. Makanya antum berusaha kajian rutin tentang fikih, sehingga bab-bab fikih semua sudah antum melewati. Taharah, sholat, kita nikah, ya, muamalah, sehingga antum memahami Islam secara global. Tauhid, antum sudah berusaha melewati semuanya. Rububiyah, uluhiyah, semua sifat, penyimpangan-penyimpangan, berusaha seperti itu, sehingga ilmu kita itu komprehensif, sedikit-sedikit. Kalau tematik itu agak susah, tematik, ganti judul, tidak teratur. Itu tematik hanya untuk semangat, tidak apa-apa. Sekali-sekali para ulama juga demikian. Para ulama di Arab Saudi, mereka punya kajian kitab, terkadang mereka tematik, nggak ada masalah. Kalau saya, alhamdulillah, tiap hari ada kajian kitab. Tematik ya seperti ini, Jumat pagi kadang-kadang, itu pun jarang. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Ahad. Adapun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Ahad, semuanya ada kajian rutin. Semua kajian rutin. Ustaz, bagaimana bahwasanya maksud surat An-Nisa bahwasanya Allah hanya menerima taubat dengan kejahilan? Tidak, maksudnya kejahilan itu bukan orang tidak ngerti, ya. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sungguhnya Allah menerima taubat orang yang melakukan kemaksiatan dengan jahalah. Maksudnya setiap orang bermaksiat itu orang jahil. Saya ulangi. Setiap orang bermaksiat adalah orang yang jahil. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu berdoa dirayu oleh para wanita, dia mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya.
Wa illa tasrif anni asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, biarkan saya masuk penjara, kata Nabi Yusuf, daripada saya dirayu oleh ibu-ibu tersebut. Kalau kau tidak palingkan aku ya Allah dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil. Maksudnya aku akan bermaksiat. Paham? Nabi Yusuf tahu zina haram atau tidak? Tahu. Maksudnya bukan supaya aku jadi orang bodoh, tidak, tapi aku menjadi orang jahil itu aku bermaksiat. Kenapa? Setiap pelaku maksiat orang jahil. Kenapa dikatakan setiap pelaku maksiat jahil? Karena dia mendahulukan kenikmatan sementara di dunia dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi di akhirat. Maka itu orang yang bodoh. Ada orang dikasih 100 rupiah sama 10.000, dia pilih 100, itu namanya bahlul. Orang bodoh. Sama. Dia berzina, dia mendapatkan kenikmatan, tapi kelezatan sementara. Sementara dia mengorbankan bidadari yang menantinya di surga. Itu namanya orang jahil. Jadi bukan syarat bertobat harus, justru orang kalau melakukan maksiat tidak ngerti, tidak ada dosanya sama sekali kalau tidak benar-benar tidak ngerti. Ya. Maksudnya orang pelaku maksiat pasti orang jahil. Ustaz, bagaimana mencintai akhwat karena Allah? Maksudnya antum ikhwan? Wah, itu repot kalau itu ya. Ada contoh. Ya, berarti bukan karena syahwat. Ya. Bukankah akhwat bisa mencintai ikhwan karena Allah? Para sahabat mencintai Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ibu-ibu yang mencintai seorang ustaz karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Intinya bukan karena perkara duniawi, tapi karena orang inilah berjuang dakwah. Mungkin kita dengar tentang seorang wanita yang berjuang atau yang soleha. Seperti kita cinta kepada Khadijah karena Allah, cinta kepada Aisyah karena Allah. Kalau Aisyah diganggu orang Syiah, kita bela bisa-bisa. Kenapa? Karena dia ibunda kita. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja terjadi. Anak pedagang, ada beberapa tetangga yang menjauh dikarenakan hutang yang ditagih. Anak diomelin, tidak lagi belanja pada anak. Mohon nasihat. Ya sabar. Sabar. Namanya manusia seperti itu ya. Kita menghadapi manusia dengan berakhlak yang beraneka ragam. Kalau ada seperti itu ya tetap aja kita tagih. Tapi tagih dengan senyum. Mas, belum dibayar mas yang kemarin. Dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata dia tidak mau belanja sama kita, ya sudah. Tapi kita berusaha ramah. Orang belanja utang itu biasa. Kita pun cara nagihnya dengan cara yang baik. Jangan tagih pas tanggal tua, salah. Contohnya kita tagih tanggal 31 kita tagih, dia lagi habis-habisnya duit. Tagih misalnya di awal bulan, kapan gajian kita tahu, kita tagih dia. Baru gajian kan, misalnya gitu. Jadi pilih-pilih waktu yang tepat juga dalam menagih. Saya seorang mahasiswa mempunyai sahabat tiap hari ketemu di kampus. Apakah itu dibolehkan? Boleh ya ikhwan ya. Bukan berarti tidak boleh ketemu teman tiap hari. Jangan salah paham. Maksud saya, kalau kita punya sahabat tidak harus ketemu tiap hari. Nah kalau kita teman kantor, teman kita, bos kita, ya tiap hari kita ketemu di kantor. Kalau tidak ketemu gaji kita dipotong ya. Tapi maksudnya tidak harus tiap hari ketemu dengan sahabat kita. Kecuali kalau ada urusan agama. Contoh, Nabi hampir setiap hari ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Ada urusan dakwah. Contoh, kita tiap hari ketemu dengan orang di pondok. Kenapa? Urusan dakwah. Tidak apa-apa, dia sahabat tapi tiap hari ketemu karena ada urusan agama. Jadi maksud saya tidak harus ketemu tiap hari. Tapi kecuali ada kondisi tertentu, boleh aja ketemu tiap hari. Ustaz, bagaimana cara kita mencikapi teman yang awalnya sangat dekat dengan kita, tiba-tiba ia menjauh tanpa alasan yang jelas? Ya sudahlah. Ya sudah, kita tak berbuat baik, kita telepon gimana? Kalau dia semakin menjauh ya sudah. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu diciptakan oleh Allah berkelompok-kelompok. Kalau dia saling mengenal maka akan dekat. Kalau dia tidak saling mengenal akan menjauh. Kita tidak bisa paksa orang itu harus jadi sahabat dengan kita, nggak bisa. Ada kecocokan tiba-tiba. Kata orang chemistry-nya nggak ketemu. Kalau chemistry-nya ketemu bisa. Nggak bisa dipaksa.
Tidak semua orang bisa jadi sahabat dengan kita. Tidak cocok mau dia main. Dia coba bergaul sama kita sebulan, ternyata nggak cocok. Ya sudah, jangan paksakan. Kamu harus sama saya. Nggak perlu. Ya sudah, yang penting kita baik-baikan. Kita baik sama semua orang, tapi tidak semua bisa menjadi sahabat dekat kita. Paham? Kalau ada tadinya dekat, tiba-tiba dia menjauh, sudah nggak ada masalah. Yang penting ente jangan bikin salah. Ente buat dia menjauh karena ente maki-maki, ente sombong, ente rendahkan dia menjauh, ya salah kita. Tapi kalau nggak ada apa-apa atau dia menjauh, ya sudah, nggak ada masalah. Kita cek, siapa tahu mungkin dia menjauh karena lagi sakit, lagi apa, lagi bisnisnya lagi susah. Nah, saatnya kita cek. Kalau ternyata nggak ada masalah, nggak ada alasan jelas, ya sudah, jangan paksa dia untuk jadi sahabat dekat kita. Nggak usah. Cari yang lain, alhamdulillah. Ya. Apakah azab kubur akan habis untuk orang tua kita dan mereka mendapat nikmat kubur karena doa anak yang soleh? Ya, jadi amalan orang di dunia berpengaruh tentang orang yang sedang dikubur. Makanya Nabi sendiri waktu melewati dua kuburan tersebut, Nabi mendoakan mereka. Maka Nabi mengambil dua fasyaqqa jaridatan nisfain. Rasulullah mengambil pelepah korma, Rasulullah bagi dua, Rasulullah tancapkan, Rasulullah mengatakan la'allahuma yukhaffafu anhu ma lam yaibasa. Semoga mereka berdua dikurangi azabnya selama dua pelepah ini masih basah. Itu Nabi mendoakan mereka. Ya, kalau orang datang, bukankah kita ke kuburan, kita doakan mereka, ya Allah ampunilah mereka. Ya Allah nawwir fi qabrihi, berikan cahaya kepada kuburannya. Ya Allah ampuni dosa-dosanya, yaitu supaya seandainya dia sedang diadab bisa jadi dikurangi atau dihilangkan. Seandainya Allah kabulkan permintaan kita, maka bisa jadi adab kuburnya dikurangi atau diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita sekarang di alam barzakh kecuali doa kita dan amal soleh kita. Sudah, kita enggak bisa melayani mereka lagi. Dulu waktu mereka masih hidup tidak kita pijit, tidak kita ajak makan, tidak kita ajak umrah. Sudah mereka meninggal dunia, mau apa lagi? Apa yang mau kita ajak sama mereka? Yang ada tinggal kita doain mereka, kita beramal soleh, sedekah atas nama mereka, mendoakan mereka. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di atas kuburan saat ziarah? Enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Apalagi kalau bunganya mahal ya. Gibah terhadap orang yang tidak dikenal. Cara minta bagaimana? Seperti gibah artis. Kalau tidak mungkin untuk ya. Jadi kalau orang memang dia mujaharah, dia menampakkan maksiatnya, maka gibah tentang dia enggak ada masalah karena dia sendiri bongkar-bongkar maksiatnya, paham? Dia sendiri bongkar-bongkar maksiat, orang semua sudah tahu, ini sudah rahasia umum. Orang seperti yang rahasia umum, gibah dia tidak mengapa. Tapi kalau antum daripada gibah dia mending antum zikir ya. Ya. Tapi seandainya antum gibah dia tidak mengapa karena dia mujaharah, dia menampakkan maksiat yang dia lakukan ya. Tapi tidak usahlah, ngapain kita gibah orang itu pada maksiat yang dia tampakkan. Mending kita doain semoga dia dapat hidayah. Tapi seandainya seorang menggibah seorang artis yang tidak kenal, mau kenalan juga susah ya. Ya udah, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Tidak ada cara lain kecuali Allah mengampuni dosa-dosa dia dan kita menyebutkan kebaikan dia pada perkara yang di majelis yang mungkin kita pernah menggibahnya. Apakah ruh orang yang telah meninggal akan tinggal di rumahnya selama 40 hari? Dan bagaimana memperingati hari ke-7 sampai 100 hari kematian? Ini bukan akidahnya orang Islam ya. Tapi akidah yang tersusupkan ya dari akidah agama lain bahwasanya ruh masih bergentayangan ya. Dan ini diyakini oleh sebagian masyarakat. Makanya hari-hari tertentu mereka siapkan kopi sama nasi goreng. Ini hobi bapakmu dulu ya. Ya. Kita bilang, "Mak, waktu bapak masih hidup, mama cuma kasih kopi sama nasi goreng. Sudah mati masih begini juga." Harusnya beli yang lebih enak buat bapak. Ini semua adalah akidah yang tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Yang ada jin yang bergentayangan. Adapun roh sudah selesai. Dia masuk alam barzah, dapat adab ataupun dapat nikmat. Sejak di alam barzah, roh sudah mengetahui tempatnya kelak di surga atau neraka. Apakah ini berarti hasil timbangannya sudah diketahui? Dia secara global saja dia tahu. Secara global. Tetapi dahsyatnya hari kiamat terkadang buat orang bimbang, orang takut. Para anbiya tahu mereka di surga, tapi mereka tatkala di padang mahsyar mereka juga takut, ya. Karena kondisi sangat apa? Mengerikan. Mereka tahu mereka di surga, ya. Dan mereka juga ketakutan. Ya. Para sahabat yang sudah Nabi katakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, di dunia mereka takut. Tidak pernah bilang-bilang saya di surga ada, mereka takut. Padahal mereka sudah dibilang sama Nabi, kamu masuk apa? Surga. Dan mereka tidak pernah mengatakan saya di surga
Apalagi saya ngajak kamu nanti ke surga. Tidak ada. Kondisi di hari kiamat perkara sangat dahsyat, tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh meskipun seorang mungkin dia sudah diperlihatkan secara global tentang di surga, ya, tetapi bukan berarti kemudian dia sudah tahu hasilnya, tidak. Dia tahu secara global, tetapi tetap dia tatkala diisi hisab tetap ada ketakutan yang dia hadapi. Tapi demikian saja. Ini yang lainnya tanya sama Ustadz yang lainnya.